Apakah boleh memiliki dua rumah saling berhadapan? Nggak ada pantangan ya. Tetapi untuk yang kita huni harusnya yang cocok dengan pola kedudukan kita. Pintu itu nggak boleh belakangin jalanan, arus jalan, nggak boleh juga kita menolak aliran air. Bagaimana air yang berenergi positif itu harus kita rengkuh sebagai satu keberuntungan. Ini kan si istri macan kayu, suaminya ayam api. Artinya si macan yang kayu ini memberikan sumbangsi dukungan kepada ayam api. Jadi si ayam api jangan bertingkah, tanpa bantuan kayu dari istri, dukungan akan berkurang, rezeki akan merosot gitu. Sebetulnya feng shui bukan untuk membuat orang susah ya dalam hal mengejar cita-citanya. Justru kita hendak memudahkan agar sahabat-sahabat Sonora kita semakin hari bisa semakin maju. Jakarta News, sahabat Admin, kembali lagi bersama Puspa. Kali ini Saudara Feng Shui bersama dengan Pak Kang. Apa kabar Pak Kang? Baik dong Puspa, apa kabarnya juga? Baik Pak Kang, gimana nih? Apa yang lagi rame nih di YouTube Pak Kang? Banyak sih yang rame sih banyak, tapi ada sesuatu yang menggelitik dan bagus sekali nih. Ya, ini datangnya dari sahabat Sonora kita yang bernama Hari Sirait. Ya, Juragan Hari Sirait ini bertanya pada video kompor bersandar pada dinding kamar mandi WC nih Puspa. Ya. Dia bilang begini nih, kalau ngikuti bapak ini ya agak sulit lah cari tanah buat bangun rumah, ngontrak terus dong katanya. Ya, jadi dia menguploadnya pada video kompor bersandar pada dinding kamar mandi WC. Jadi berkaitan dengan konteks bahasan tersebut tentunya ya. Tapi dari kalimat tersebut tentu saja ini mengandung bahwa Juragan Hari Sirait ini memang pribadi yang mau maju dong ya, nggak mau ngontrak terus dong ya. Ini pikirannya juga kritis sekali. Ini termasuk komen yang bagus gitu ya. Dan tapi dalam konteks ini saya juga bukan hendak memaksakan pendapat, namun satu hal yang mungkin jadi saya keingetan itu lagi Puspa Ya. dengan satu pepatah bijak dari para leluhur yang mengatakan begini nih, Apa tuh? kalau kita tidak berniat melakukan sesuatu, kita nggak niat nih ya, kita pasti akan mudah menemukan alasan untuk menghindarinya dong ya. Betul. Namun apabila kita berniat untuk melakukan hal tersebut, maka kita juga akan berpeluang besar, sangat mudah sekali untuk menemukan cara untuk mewujudkan apa yang kita keinginkan tersebut dong, ya bukan? Jadi tergantung pola pikir ya nggak? Betul. Tergantung lifestyle-nya. Nah, betul sekali juga gitu Puspa. Nah, ini berkaitan dengan posisi dapur yang dia upload itu videonya ya. Ya. Nah, dan juga letak kompor ya, di situ satu hal yang perlu kita garis bawahi justru ya, dengan menyiasati salah satu daripada keempat aspek feng shui ya. Jadi kan tadi dia bilang nih, sulitlah kalau menata kompor dong ya, berarti ada kaitannya dengan kompor ya. Nah, memang dalam konteks feng shui ada 4 aspek paling penting. Masih ingat nggak apa aja tuh Juragan Puspa? Yakni ya, yang pertama itu kan pintu utama dong ya. Ya. Yang kedua ruang tidur utama. Ketiga dapur ya, paling penting itu jangan sampai salah. Nah, kalau ada rumah tingkat tentu ada tangganya dong ya. Nah, berkaitan dengan dapur tersebut ya, posisi kompor ya, tentu saja dengan menatanya, ini kan dapur di tempat pengolahan nih. Ya. Kalau di perut kita nih, itu adanya pada lambung dong ya. Ya, yang kerja terus. Yang kerja terus, karena
Kalau kita berbicara ketabiban nih, kita bicara sanciao yaitu tri pemanas, itu ada bagian atas, tengah, bawah. Nah kalau bagian atas itu kan ngolah makanan, dapur kan mengolah, dia mengimbangi, ada yang masuk, ada yang keluar, dan dapur mengolah kesemuanya, toh. Nah kalau itu kita bisa atur aja, yang lain-lain pasti bagus dong. Kalau limpa lambung kita bagus, yang lain akan ikut bagus juga pada umumnya ya seperti itu ya nggak? Nah kalau dapur kita juga bagus, maka kita akan memperoleh kelancaran juga dong dalam beraktivitas. Juga punya keberuntungan yang lebih ketimbang sebelumnya dong ya. Nah kalau kita semuanya udah bagus nih, kita juga punya peluang untuk beli rumah dong. Wih, cakep. Iya, jadi nggak ngontrak terus ya nggak? Amin, ya rumah baru. Nah, kemudian ada lagi nih, ada juga pandangan-pandangan lain ya yang berkaitan dengan kedudukan hadap rumah nih. Tim manajemen FSE ada mencatat beberapa pertanyaan begini nih, juga Gin. Ya, apa tuh Pak Kang? Kurang lebihnya mereka bertanya mengenai ketentuan hadap pintu utama. Kok pandangan praktisi feng shui yang satu bisa berbeda sih dengan yang lainnya gitu? Ya, bandingkan ya Pak Kang? kenapa sih kok bisa lain-lain sih ya? Kenapa juga gitu? Tergantung orangnya sih Pak Kang. Kalau saya sih pikirnya ya biasa loh ya. Karena segala sesuatu nggak bisa semua sama kali ya. Coba aja kita pikirin nih ya. Kalau misalnya kita pergi ke rumah sakit, kita ke dokter aja, dokter yang satu sama dokter yang lain, diagnosanya bisa berbeda ya nggak? Sekolahnya sama loh ke dokter kan. Paling cocok aja deh. Pernah nggak juga Benar, gini Pak. ya, berpikir melihat insinyur sipil ribut soal bangunan yang panjangnya harus begini, pondasi harus begini, yang lain bilang nggak bisa nih harus begini. Padahal sekolahnya sama-sama di bagian sipil ya nggak? Iya. Nah kemudian kalau kita berharap semuanya sama nih juga Gin, Ya, kita nggak perlu badan peradilan kali ya. betul Semua sekali. semua ahli hukum akan sama dong pandangannya. Iya, tidak ada perdebatan. Betul ya nggak? Nah kita lanjut lagi nih. Dia Oke, ada lagi yang begini dia bilang, apakah analisa ketentuan terhadap posisi kedudukan kapling rumah dan pintu utama itu memang berbeda? Dia bilang, ya. Memang begini nih juga Gin Puspa. Ya, Kita udah banyak bicara tuh di banyak video yang lalu. Kalau sahabat Sonora yang mengikuti dan terus aja menyeksamai video-video yang di YouTube channel FSE, Iya. pasti ngerti. Di antaranya tuh ada video kedudukan dan hadap pintu utama, ya nggak? Nah, tapi pada kesempatan ini saya mau mendalami pembahasannya nih. Begini nih, juga Gin Puspa. Dalam feng shui itu ada 4 pembagian besar. Kalau tadi kan 4 itu kan pintu utama, ruang tidur utama, dapur dan tangga. Ini kalau kita bicara feng shui 4 mata angin nih, kan semua 8, tapi utamanya kan 4 dong ya. ya. Utara, selatan, barat, timur, gitu. Nah kalau dalam feng shui utara itu tempat kura-kura hitam, ya. Dia itu tempatnya air, selatan tuh merah-merah, yaitu api. Dapur. Berarti. Ya, bukan belum tentu dapur ya. Oke. Nah, ini pembagian 4 arah mata angin. Kalau di barat tuh macan putih gitu ya. Di timur naga hijau. Nah, ini sebetulnya terkonsep dari landscape-nya daratan Cungkuo ya, daratan Tiongkok, bahwa di bagian belakang itu kura-kura hitam tuh tempat yang tinggi gitu ya. Di selatan tuh tempat yang rendah. Nah, sebelah kanan itu macan putih, sebelah kiri itu naga hijau. Macan putih itu tempat naruh duit. Nah, sedangkan si naga hijaunya itu kan selat, itu lautan itu di selat Taiwan itu kan. Nah, itu kan tempat pelabuhan untuk mencari uang. Nanti duitnya disimpan di barat. ini secara garis besar ya. Kita nggak jelas sampai rinci dong ya. Tetapi dari konsep ini belum tentu konsep ini kan bisa diterapkan di semua negara, di semua daerah. Plek begitu toh. Tetapi satu hal, karena dari konsep tadi yang seolah-olah sedang duduk seperti ini, kalau nanti di video kelihatan saya duduk seperti apa. Nah, itu bagian belakang, bagian kanan tuh tinggi, dataran tinggi gitu ya. Bagian depan, kiri itu adalah daerah yang
rendah begitu ya. Nah, ini kan konsepnya jadi bersandar pada gunung melihat laut. Ya. Jadi satu hal kita harus ngerti bersandar pada gunung dulu tuh, Puspa. Kalau bersandar pada gunung ini kan mengisyaratkan bahwa gunung itu penting. Kita harus bersandar, nggak boleh sampai terjungkal ke belakang dong ya. Nah, kalau dia tuh penting, berarti kita nggak boleh dong bangun rumah di atas gunung, di puncak gunung, anginnya gede dong. Jadi kita yang perlu ada sandaran. Jadi di puncak gunung nggak boleh, di titik di tengah-tengah lembah juga nggak boleh karena terlalu bawah nanti kebanjiran lagi. Aduh, hanyut lagi ya. Nah, jadi setelah itu kita juga harus punya lingkungan yang baik, ya. Nah, itu yang mengindikasikan bagaimana atau kita mencari posisi rumah yang baik. Nah, lingkungan yang baik misalnya, tadi seperti saya bilang tuh ya, nggak boleh pada daerah yang gampang terjerat sampai kita terjungkal ataupun kita kebanjiran misalnya. Nah, kemudian melihat laut tentu saja kita harus mencari pandangan yang luas dong, ya. Jadi kalau pandangan yang luas tentu saja ini menyangkut hadap. Nah, hadap ini bagaimana? Itu ada tuh udah dijelaskan pada video kedudukan dan hadap pintu utama juga ya, bahwa paling enggak nih pintu itu nggak boleh belakangin jalanan, arus jalan, nggak boleh juga kita menolak aliran air. Bagaimana air yang berenergi positif itu harus kita rengkuh sebagai satu keberuntungan. Jadi banyak hal. Nah, dari sini kita dapat satu kesimpulan bahwa memang analisis berdasarkan kedudukan dan hadap memang berbeda, nggak sama. Nah, memang satu hal ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya, tentu saja kita berharap sahabat Sonora menyimak kembali tuh video kedudukan dan hadap pintu utama gitu ya. Tapi kalau untuk mengetahui pintu utama memang gampang ya, sudah jelas pada video tersebut. Tapi kalau memang kedudukan rumah, ini memang aturannya lebih jelimet. Jadi kepada sahabat Sonora yang mau tahu kedudukan rumahnya seperti apa, ya harap mengajukan pertanyaan langsung ke Sonora dong ya. Betul, pada saat 11292 sip ya. Jadi kita perlu data dong ya. Betul. Nah, ya jadi itu yang penting yang harus dipahami. Jadi untuk hal-hal yang ditanyakan tadi tentunya mudah-mudahan terjawab gitu. Kita lanjut atau? Kita break sebentar, boleh Pak Kang? Boleh. Nanti kita baru lanjut lagi yang Boleh. Tetap bersama kami sahabat Sonora di Sonora FM 92 Jakarta. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjut Pak Kang. Oke Puspa, tapi satu hal saya hendak menyimpulkan apa yang tadi telah kita sampaikan bahwa sebetulnya Feng Shui bukan untuk membuat orang susah ya dalam hal mengejar cita-citanya. Justru kita hendak memudahkan agar sahabat-sahabat Sonora kita semakin hari bisa semakin maju gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu bisa dipahami benar. Dan satu hal lagi memang ya di samping Feng Shui dengan cara pengaturan, dengan cara analisa Yin Yang 5 unsur yang sama, kita juga menelaah 12 sio ya. Nah, tinjauan untuk 12 sio untuk rentang waktu bulan Imlek yang ke-7 ya, yaitu yang berentang waktu antara
16 Agustus 2023 sampai 14 September 2023 itu videonya udah dipublish. Jadi pada sahabat Sonora yang mau menyaksamainya silakan, udah tersedia. Ya, mantap betul Pak Kang. Kita lanjut ya. Lanjut terus. Ini ada Mr. Luo loh. Mr. Luo bertanya pada video hindari bahaya fatalis nih, Juragin Puspa. Ya. Halo Pak Kang, katanya, saya bingung. Nah kalau bingung mesti pegangan kali ya. Betul. Ya. Mr. Wo pegangan Mr. Wo. Mengapa bisa saran arah rumah untuk seseorang bisa berkedudukan di selatan hadap utara, atau bisa juga berkedudukan di utara hadap selatan? Ya. Bukannya utara itu air dan selatan itu api adalah unsur yang berlawanan. Memang air dan api unsur yang berlawanan. Kenapa berlawanan? Walaupun berlawanan, jangan lupa keduanya saling membutuhkan. Kalau salah satunya nggak ada, susah. Air pun nggak bisa masak. Betul. Jadi Nanti bisa masak mie. betul ya. Api juga nggak bisa dipadamkan, nggak ada imbangannya ya. Jadi satu dan lain hal saling membutuhkan walaupun keduanya bertentangan. Air bisa memadamkan api, api pun bisa menguapkan air. Nah, apakah artinya penghuni rumah dari susunan 5 unsur pribadinya mendapatkan keuntungan dari unsur api jika hadap selatan, atau dari unsur air jika hadap utara, katanya? Terima kasih sekali Pak Kang. Memang ya, jadi sesuai keunsurannya. Tapi yang patut dipahami oleh Mr. Luo bahwa patokannya sebetulnya bukan hadap. Dalam konteks penguatan elemen itu adalah pola kedudukan, gitu ya. Nah selama ini kenapa selalu saya ditanyakan cocoknya hadap kemana? Padahal kalau bicara hadap, kan sudah ada tuh hadap pintu utama pada penjelasan di video kedudukan dan hadap pintu utama. Tapi selalu aja saya juga menjawab, ya Anda cocok menghadap utara. Loh, apa yang dimaksudkan dengan video tersebut beda dong? Sebetulnya enggak. Sebetulnya yang saya sedang jawab itu bukan pola hadap kedudukan. Ketika saya bilang hadap utara, yang saya maksud adalah kedudukan di selatan. Nah, ketika duduknya di selatan, depannya adalah utara. Pintunya belum tentu harus hadap utara. Pintunya harus disesuaikan lagi berdasarkan ketentuan yang tertera pada video kedudukan dan hadap pintu utama, gitu ya. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Mr. Luo sebenarnya betul sekali, tapi pengaruhnya bukan pada pola hadap tetapi pada pola kedudukan. Ada Bum B ya yang bertanya pada video rezeki mau lancar hindari pantangan pintu edisi pertama. Saya mau nanya, rumah saya menghadap ke selatan, bagaimana? Apakah tidak berpengaruh, tidak baik? Bisa jawab nggak, Puspa? Aduh, Pak Kang aja deh yang jawab, takut salah Puspa. Bukan, saya juga nggak bisa jawab. Coba dengerin. Saya mau bertanya, rumah saya hadap ke selatan, bagaimana? Apakah tidak berpengaruh, tidak baik? Yang nggak ada datanya, kita juga nggak tahu bagus apa jelek gitu ya. Jadi kalau mau tahu bagus atau jelek, Bumbe, sebaiknya Anda kirimkan data kelahiran Anda dengan nama yang jelas, bukan nama samaran, bukan nama nickname. Nama jelas, tanggal jelas, pokoknya lihat ketentuan di samping saya ini ya. Diajukan ke Sonora 0812 112 9200. Betul nggak Puspa? Betul banget. Betul. Oke, kita lanjut. Bermain aja official. Bertanya pada video tanya jawab 044 rumah dan toko. Halo Pak Kang, izin bertanya, apakah boleh memiliki 2 rumah saling berhadapan? Boleh nggak? Boleh nggak Bos Pak? Punya Ya, rumah? boleh aja. Boleh dong, siapa yang larang? Boleh dong, ya. Nah, kalau ditanya cocok nggak? Belum tentu, kita nggak tahu. Bisa aja dua-duanya cocok kalau sudah dianalisa, bisa-bisa cuma satu yang cocok, ya nggak? Tapi mau miliki rumah berhadapan, jangankan 2 rumah saling berhadapan. Ke 10 rumah, 20 rumah saling berhadapan, nggak ada yang larang kok, boleh. Ya, mau dikontrakin silakan. Ya.
Jadi nggak ada pantangan ya. Tetapi untuk yang kita huni harusnya yang cocok dengan pola kedudukan kita. Ada juragan Heri Suhendra bertanya pada video kedudukan dan hadap pintu utama. Dia bukan bertanya nih, dia kasih komen ini. Pembahasan soal kedudukan kafling tanah dan posisi pintu utama sangat menarik dan menginspirasi katanya. Terima kasih atas penjelasannya. Oh, kita juga salam sukses kata saya juga. Tentu saja kita mengapresiasi Bapak Heri Suhendra. Karena apa? Karena ternyata juragan yang satu ini memang cermat menyeksamai video tersebut gitu ya, dan juga memahami pembahasan di dalamnya. Kita boleh lanjut? Lanjut Pak Kang. Oke, ini ada juragin Sisi Dahlan bertanya pada video jodoh susah hidup pun merana. Pak Kang, kalau saya istri sio macan kayu, suami sio ayam api, anak sio kambing air, bagaimana katanya? Kalau kurang bagus apa bisa disiasati? Rumah saya menghadap barat, terima kasih. Nah kalau soal rumah kita nggak bisa jawab ya, harus data yang lengkap dikirimkan ke Radio Sonora. Ya, dan tetapi di sini ada satu catatan dari manajemen FSE bahwa sebetulnya komennya itu sudah dijawab secara umum oleh manajemen. Tetapi hendak saya tambahkan di sini adalah bahwa perlu dipahami sio macan dengan sio ayam dan anak sio kambing nggak ada pertentangan apapun juga gitu Pak. Oke aja. Tetapi secara keunsuran api kan harusnya menguasai kayu dong ya. Karena api tumbuh dari kayu. Artinya kayu mendukung api dong ya. Nah, kemudian api kalah sama air karena bisa dipadamkan gitu ya. Nah itu secara umum gitu ya. Nah artinya secara umum itu apa artinya? Artinya kalau kita boleh jabarkan secara umum, tapi ini belum tentu kebenarannya karena yang pasti itu harus dihitung secara khusus berdasarkan data kelahiran dong ya. Tetapi secara umum boleh dimengerti seperti ini nih juga gitu Pak, bahwa ini kan si istri macan kayu, suaminya ayam api. Artinya si macan yang kayu ini memberikan sumbangsi dukungan kepada ayam api. Jadi si ayam api jangan bertingkah, tanpa bantuan kayu dari istri, dukungan akan berkurang, rezeki akan merosot gitu. Nah, kemudian si anak sio kambing air. Kambing air ini dengan ayam api tentu ada pertentangan dong ya, karena api dengan air pada prinsipnya kan seteru ya. Nah, dia lebih mendukung kepada ibunya yang kayu. Jadi air mendukung si kayu ya. Jadi ibunya yang kayu memperoleh dukungan dari si anak yang air. Ini gambaran yang umum. Gambaran yang khusus tentu harus dikalkulasi kembali. Terakhir ada Elvian Ted nih, juragin Puspa. Boleh setelah break informasi tol Pak Kang? Oke. Boleh ya. Oke. Kalau saudara yang ingin punya pertanyaan juga boleh nanti langsung sampaikan ke 0812 112 9200. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Anda mendengarkan Sonora Feng Shui bersama Puspa dan juga Pak Kang. Tadi Pak Kang mengatakan Feng Shui untuk memudahkan Anda semakin maju dan memudahkan mengejar cita-cita. Mantap betul ini Pak Kang. Kita lanjutkan Pak Kang. Iya, ini ada pertanyaan ringkas, simpel dari juragan atau juragin, saya kurang paham, Elvian Ted. Ya, pada video kompor bersandar pada dinding kamar mandi WC. Pak Kang mau tanya, kalau kita lagi bangun dapur, lagi bikin kitchen set,
tapi sinknya bersandar pada tembok kamar pembantu. Apakah ini nggak masalah, Pak? Dia bilang. Jadi sinknya ya menempel pada kamar pembantu. Dapur kan sebenarnya ketentuannya tuh tidak boleh berdampingan, berhadapan di bawah atau di atas kamar tidur siapapun, termasuk kamar tidur pembantu. Nah sekarang masalahnya, dia punya sink menempel pada kamar pembantu, boleh enggak? Nah, saya juga mau tanya, tergantung itu di mana dapurnya berada, di mana kompornya berada. Kalau kompornya itu atau ruang dapur itu sebetulnya jauh daripada ruang tidur pembantu, misalnya ada satu ruangan yang terpisah, ada kompor di sana. Kemudian setelah itu ada ruangan lain, misalnya satu gudang atau apapun ruangan. Kemudian ada satu ruangan lagi, disitulah sink itu menempel pada kamar pembantu, ya nggak apa-apa. Karena sink itu bukannya dapur utuh, cuma untuk nyuci piring belaka, atau. Tetapi kalau sink itu adalah bagian daripada areal dapur, itu artinya dapur bersandar pada ruangan tidur pembantu, kan? Ya tentu saja tidak boleh. Dampaknya seperti biasa sudah tahu dong ya. Jadi itu jawabannya. Mudah-mudahan juga Gin atau juga Gan Elvian paham betul. Baik. Ini sudah banyak nih pertanyaan yang masuk di WhatsApp Studio Sonora, Pak Kang. Kita mulai boleh? Iya, kita langsung jawab saja dong ya. Oke, yang pertama ada Frederick Ardian Sanjaya. Frederick Ardian Sanjaya. Ardian Sanjaya. Fredericknya bagaimana? Panta. Ya. Frederick. Ardian Sanjaya pakai ejaan lama baru? Ejaan biasa, Ardian Sanjaya. Ya, pakai ejaan baru ya, nggak pakai D ya? Ya. Oke. Itu 9 November 2012. 9 November tahun? 2012. Jadi 9/11/2012. Masih kecil dong ya? Jam lahirnya 20/21. 20/21. Berdasarkan sio, usianya 12 tahun, sio naga air. Imleknya tanggal 26 bulan 9 tahun 2563. Yang ditanyakan apa nih? Pendidikan yang bagus dan juga kesehatan, Pak Kang. Pendidikan semua bagus, nggak ada yang jelek. Tapi pendidikan yang cocok. Maksudnya diarahkan itu lebih cocok dia kemana gitu loh Pak. Iya. Apa IPS atau kuliahnya nanti di apa gitu Pak Kang. Oke, karena saya percaya guru akan memberikan didikan yang baik kepada muridnya. Iya betul, Nah, itu juga Pak Kang. yang cocok itu kalau di bidang kedokteran ya, kemudian teknik sipil, perhotelan, dia juga cocok di bidang manajemen hotel, kulinernya ya, tapi dia lebih cocok kuliner Asia. Kemudian dia juga cocok di bidang hukum, dia cocok jadi lawyer, ya, politikus, dia juga cocok jadi notaris gitu ya. Dia juga sebetulnya bisa ke teknik kimia, teknik informatika, tapi itu pilihan terakhir. Saya lebih cenderung ya merekomendasikan ke kedokteran spesialis anak atau jantung. Oke, kesehatannya bagaimana Pak Kang? Kesehatan, nah jadi yang penting hindari gula ya. Dia Frederick ini kalau udah kalau udah dibiasain sama orang tuanya gula ini nggak akan lepas, ini susah banget gitu ya. Hobinya dengan gula luar biasa. Kemudian jaga dia punya jantungnya. Dan memang pada waktu lahir udah agak kuning, jadi jaga pula levernya ya. Dia punya empedu, dia punya mata juga harus diwaspadai, harus dijaga. Oke, sudah terjawab. Semoga mendengarkan dan kalau kelewatan bisa menyaksikan lewat YouTube-nya Pak Kang ya. Kita lanjut Pak Kang. Ya. Evan. Valerio Salim. Evan, biasa tulisannya pakai pakai Victor ya? Iya, pakai Victor. Evan. Valerio juga Victor. Betul, sama Salim. Salim, oke.
5 November tahun 2006. 5 bulan 11 tahun 2006. Jam lahirnya 10:10. Ini kakaknya kali ya? Sepertinya ini. Iya. Ditanyakan pendidikan yang cocok apa? Pendidikan, karir, kemudian warna yang baik, handicap, sama kesehatan. Ya, pendidikan yang cocok di bidang agrobisnis cocok ya. Di bidang industri makanan itu oke banget ya. Food science, food tech itu bidang dia. Oh, ya, makanan-makanan ya Pak Kang ya? Betul, dan bidang kuliner keseluruhannya juga luar biasa. Jadi kalau Evan ini ngajak kita makan, kita nggak boleh nolak loh, Puspa. Wih, Ya, taste-nya luar biasa gitu ya. Apa dia jadi YouTuber atau vlogger, food vlogger gimana Pak Kang? Ya boleh-boleh aja sih, tapi kemampuan tadi jangan disia-siakan dong ya. Yang bikin tadi itu ya? Betul, dan dia juga walaupun dia cocok bidang hukum, politik, tapi kalau dia masuk ke sana perkembangannya agak lambat gitu ya. Warna yang baik atau warna yang cocok Pak? Saya khawatir Evan dia hanya berteman dalam kalangan terbatas yang dia suka gitu, dan khawatir dia tuh lebih mudah dihasut ketimbang tadi siapa tuh yang sebelumnya, Frederick ya. Jadi ini lebih mudah, dan ini juga lebih gampang karena gangguan pada levernya, pada matanya yang pedunya harus dijaga betul. Juga minumnya ya harus mencukupi. Kita Banyak juga minum, khawatir ya. Oke. Nanti setelah dewasa ginjal sama dia punya pendengaran keganggu takutnya gitu ya. Dan juga memang dia walaupun nggak sedahsyatnya yang tadi ini juga gula juga ya, tapi memang ya sebaiknya juga dihindari lah. Oke, kesehatan untuk Evan. Warna yang baik atau yang cocok untuk Evan apa nih yang harus dipakai setiap hari mungkin? Saya berharap dia pakai warna hijau setidaknya 2 tahun, setelah itu silakan apapun boleh. Oh, oke. Handicapnya bagaimana Pak Kang? Handicapnya ya tadi kan sudah. Oh, oke. Ya, saya bilang saya khawatir dia tuh bergaulnya terbatas sehingga dia punya leadershipnya nggak berkembang dengan baik gitu kan. Itu makanya saya juga berharap dia sering pakai baju warna hijau agar di kelak kemudian dia akan bertumbuh secara pelan-pelan gitu. Seperti tumbuhan ya warna hijau. Betul. Lanjut Pak Kang. Iya. Boy Salim. Wah ini bapaknya berarti ya. Boy Salim. Jadi urunan dong nih. Ya. Satu paket Boy Salim 15 Juni 1972. 15 bulan 6 tahun 72. Jam lahir 12.30. Ya. Pertanyaannya, bidang usaha yang cocok, hadap rumah yang cocok, warna baju yang cocok, sama kesehatan Pak Kang. Ya, bidangnya yang cocok di bidang metal ya, metalurgi. Dia juga cocok di bidang kuliner, tapi di bidang hardware dia luar biasa bagus gitu ya. Okay. Nah, kesehatan kita khawatir ya, walaupun jantungnya bagus, dia punya kebiasaan nggak bagus. Apa tuh? Kebiasaannya itu makan asinnya luar biasa. Hipertensi. Jadi harus ya itu satu. Kedua, dia hobi juga sama daging gorengan, bakaran gitu ya. Nah ini kan sumber-sumbernya. Ya. Harus dikurangi berarti. Betul. Juga jaga dia punya level sama empedunya. Oh, ya. okay. Nah kemudian apanya lagi?
Ada rumah yang cocok? Oh, ada rumah yang cocok ke barat, oke, ke utara, oke. Oke. Warna baju? Warna baju sebaiknya baju warna putih lah. Oh, putih. Putih terus gitu ya, Pak Kang? Iya, yang ada hijaunya lebih bagus. Ya. Oke, kita lanjut. Semoga menjawab. Ini dari Kifli. Kifli. K-I L Fanta L-I. Fanta ya? Iya, Fanta. Kifli. 1 Juli 2010. Tanggal 1 bulan 7 tahun 2010. Pukul 11 malam. Sio Macan ya, Sio Macan ini tahun lagi bintangnya lagi bagus. Asalkan di bulan Imlek ke-7 ini patut berhati-hati. Tolong disaksamai video mengenai bulan Imlek yang ke-7 ya, agar jangan salah langkah. Tapi kelihatannya ini Macan masih muda juga ya. Iya. Oh, Macan belum bisnis toh, tapi hati-hati juga lah di bulan Imlek ke-7. Oke. Iya. Ini bidang kuliah atau usaha yang cocok apa? Terus kekuatan dan kelemahan saya serta arah rumah ke depannya seperti apa? Kelemahannya dia gampang tersinggung ya. Tapi dia punya hobi itu melanglang buana ya. Ngebolang ya. Tapi ini bagus banget ya. Bagus dalam arti kata dia bisa dan mudah mewujudkan apa yang dia harapkan, asalkan dia nggak gampang tersinggung tadi ya. Dan juga kalau bisa ya, walaupun dia tuh semangatnya cukup bagus, tapi disiplinnya memang agak kurang. Nah, kalau ini dia masifkan, dia mantapkan, maka kemajuannya akan kelak lebih cepat ya. Begitu juga dalam hal belajar ya. Walaupun kemampuannya dia termasuk oke, jangan nggak disiplin gitu. Harus betul-betul cermat dan disiplin agar betul-betul masa depannya menjadi jauh lebih cerah ya toh. Betul, harus disiplin. Iya, dan dia bertanya pada usia begini kan bagus banget gitu ya. Nah, kalau dia mau lebih maju lagi ya dia harus ke bidang metalurgi nanti sekolahnya. Nah, untuk masuk ke bidang itu sepertinya itu harus masuk ke bidang teknik dahulu deh. Ya dia memang cocok di bidang teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, bidang hardware itu bidangnya. Iya. Oke, arah rumahnya Pak? Arah rumahnya ke timur laut barat daya oke ya, tetapi dalam usia begini sebaiknya nanti diajukan lagi setelah dia udah mentas begitu ya. Oke. Ya, jadi jawab, kita lanjut lagi. Ini Kevin OR, spasi OL Pak Kang. Kevin pakai Victor ya. Belakangnya OR. Iya. Huruf besar dua-duanya. Betul. Tanggal 10 bulan 10 1996. 10/10/1996. Lahirnya jam 5:25. Jam 5:25. Oke. Bidang usaha, kesehatan, dan jodoh. Kalau jodoh, saya nggak melihat dia ada hambatan apapun. Karena dia termasuk yang bergaulnya luas. Apa yang jadi masalah? Ya, kalau dia itu orangnya leadershipnya bagus, memang ya oke kok dia. Dia nggak juga dalam artian dia bukan orang yang sifatnya sok aksi, mempressure pasangan, nggak ada itu. Ya, jadi kalau ada kekeliruan, mesti ada sesuatu yang jadi masalah. Kemungkinan sekarang ini dia menempati rumah yang keliru gitu ya. Ini pun bisa menjauhkan dia dari jodoh gitu ya. Tapi buat dia nggak punya jodoh, sepertinya nggak akan lah, jauh lah. Namun buat Kevin nggak ada salahnya lah untuk menyaksamai video mendobrak hambatan jodoh. Mudah-mudahan di situ Kevin menemukan alasan yang tepat kenapa selama ini belum memperolehnya gitu ya. Untuk yang sekarang ini di tahun ini bisa lihat di buku Peluang Jodohnya, atau ada video tuh untuk masa bulan ke-6 bulan ke-7 Imlek ya.
yang masih berakhir masih 1 bulan ke depan diseksamain deh, ya. Kemudian apa lagi tadi? Usaha dan kesehatan. Usaha dia banyak macam lah. Yang penting asal jangan yang ada pakai mesin yang pakai listrik gitu, jangan. Ya, kemudian yang pakai baterai sebaiknya juga dihindari ya. Memasak dihindari. Yang lainnya semua dia termasuk oke kok. Silakan dia mau pilih apa boleh kok. Ya, asal posisi rumahnya ya cocok gitu ya. Tapi kalau dia sebagai kepala keluarga loh, ya, yang cocoknya itu ada misalnya utara, ada ke barat, itu cocok. Tapi kalau sekarang dia masih tinggal sama orang tua, misalnya karena dia tuh belum berkeluarga ya, atau dia sekarang sedang ngekos, ya kita nggak bisa tahu. Karena kalau dia ngekos, kita nggak tahu induk semangnya cocok apa enggak. Dan siapa yang paling tua di tempat kos itu kan yang juga berpengaruh. Jadi kalau itu nggak cocok, ya dia nggak akan dapat jodoh gitu. Dan perkembangan dia juga menjadi lambat. Dan feng shui dia belum berlaku gitu. Oh, oke. Kemudian kesehatannya gimana Pak Kang? Kesehatan nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Yang penting jaga lambung empedu aja, itu pun nggak fatal kok ya. Yang penting kalau dia nggak telat makan aja, semuanya udah oke kok. Oke. Dan ini Kevin menjadi penanya terakhir untuk edisi Sonora Feng Shui 4 Agustus 2023. Terima kasih Pak Kang. Sama-sama Puspa. Ngobrol sama Pak Kang. Oh, saya juga senang sekali. Udah lama ini nggak bincang-bincang sama Puspa ya. Iya, lama sekali. Mudah-mudahan perbincangan kita malam ini dapat dipahami betul-betul oleh sahabat Sonora. Karena apalagi kita ini baru ketemu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat benar dan bisa membuat salah satu pencetus. Dan kalau semakin sukses sahabat Sonora, kita semakin bahagia dan semakin bangga dong ya. Betul bisa sekali, ikut Pak. berkontribusi. Itulah yang dicari banyak orang Pak Kang. Luar biasa Puspa. Salam sehat dan bahagia untuk Pak Kang dan juga sahabat Sonora. Terima kasih Pak Kang. Sama-sama Puspa, selamat malam, salam sukses.